Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Rahma dengan NIM 1307621010. Di sini saya akan melakukan praktikum berjudul bawang merah sebagai indikator alami untuk menguji sifat asam dan basa. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menjelaskan reaksi asam basa dari larutan. 2. Menjelaskan sifat asam basa dari larutan. 3. Mengidentifikasi indikator asam basa dari bahan alami. 4. Menjelaskan kandungan zat yang ada di dalam bawang merah sehingga dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. 5. Mengidentifikasi sifat fisika dan kimia dari antosianin yang ada di bawang merah. Dasar teori. Teori asam basa dibedakan menjadi 3, yaitu pertama ada teori asam basa Arrhenius. Pada teori asam basa Arrhenius, reaksi ionisasi senyawa asam atau basa, yaitu reaksi yang melepaskan senyawa dalam bentuk ion. Asam akan melepaskan ion H+ atau ion H3O+, dan basa akan melepaskan ion OH-. 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam merupakan zat yang melakukan donor proton, dan basa adalah akseptor proton H+. Reaksi asam basa Bronsted-Lowry merupakan reaksi reversibel. Ketiga, teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Reaksi asam basa Lewis dapat terjadi apabila ada basa yang mendonorkan pasangan elektronnya dan asam yang menerima pasangan elektron tersebut untuk membentuk ikatan baru. Asam dan basa memiliki sifat yang berbeda, sehingga dapat kita tentukan sifat suatu larutan. Larutan asam memiliki rasa yang masam, sedangkan larutan basa memiliki rasa yang pahit. Sifat asam basa suatu larutan juga dapat ditentukan dengan mengukur pH-nya. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Indikator asam basa merupakan suatu senyawa organik yang dapat berubah warna dengan perubahan pH. Biasanya digunakan untuk membedakan suatu larutan yang bersifat asam atau basa dengan cara memberikan perubahan warna tertentu pada larutan yang bersifat asam atau basa. Jenis-jenis indikator asam basa yang biasanya digunakan sebagai indikator asam basa adalah kertas lakmus, lakmus merah dan biru, indikator universal, larutan indikator, dan indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan alam. Contohnya adalah indikator alami yang dibuat dengan memanfaatkan zat warna antosianin yang ada pada tumbuhan. Bawang merah mengandung senyawa antosianin. Antosianin adalah kelompok pigmen yang berwarna merah hingga biru yang tersebar luas pada tanaman dan buah-buahan, seperti bawang merah. Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun basa. Sifat fisika dan kimia dari antosianin dapat dilihat dari kelarutan antosianin tersebut, yaitu larut dalam pelarut polar. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah blender, sendok, tusuk gigi, pisau, palenan, mangkuk kecil atau wadah plastik, kotak manik-manik sebagai pengganti plat tetes, kain kasa, dan alat pemeras jeruk. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah 3 buah bawang merah, minuman soda, baking soda, deterjen, 1 buah lemon, dan air. Dalam membuat ekstrak bawang merah, langkah utama yang dibutuhkan adalah mengupas kulit bawang merah. Setelah mengupas kulit bawang merah menjadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah memotong bawang merah menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dihaluskan.
Jika sudah, masukkan ke dalam blender. Dan berikan sedikit air. Kemudian nyalakan blender. Setelah menghaluskan bawang merah menjadi seperti ini, selanjutnya saring menggunakan kain kasa. Ekstrak bawang merah setelah kita dapatkan. Untuk mendapatkan ekstrak lemon, langkah pertama adalah memotong lemon menjadi 2 bagian. Kemudian peras lemon menggunakan alat pemeras jeruk. Ini dia ekstrak lemon yang telah didapatkan. Langkah pertama adalah siapkan 1 sendok deterjen, lalu tuangkan pada wadah plastik. Kemudian campurkan air secukupnya, lalu aduk-aduk hingga menjadi rata. Langkah pertama adalah siapkan 1 sendok baking soda, lalu tuangkan pada wadah plastik. Kemudian campurkan air secukupnya, lalu aduk hingga menjadi rata. Selanjutnya adalah uji coba asam basa. Langkah pertama adalah membuat tanda pada masing-masing tempat bahan uji coba agar tidak tertukar. Kemudian masukkan bahan uji coba ke dalam tempat yang telah disediakan, namun jangan sampai penuh. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan 2 sendok ekstrak bawang merah ke dalam masing-masing bahan uji coba. Perlu diketahui, apabila setelah ekstrak bawang merah dicampurkan ke dalam bahan uji coba dan diaduk, kemudian terjadi perubahan warna menjadi warna merah, maka bahan uji coba tersebut bersifat asam. Namun, apabila ekstrak bawang merah dicampurkan ke dalam bahan uji coba dan diaduk, kemudian terjadi perubahan warna menjadi warna hijau, maka bahan uji coba tersebut bersifat basah. Kemudian aduk menggunakan tusuk gigi secara perlahan. Dapat diamati bahwa minuman soda setelah dicampurkan dengan ekstrak bawang merah berubah warna menjadi agak merah. Berarti minuman soda bersifat asam. Kemudian ekstrak lemon. Dapat diamati, ekstrak lemon setelah dicampurkan dengan ekstrak bawang merah berubah warna menjadi warna merah, yang berarti ekstrak lemon bersifat asam. Deterjen.
dapat diamati bahwa setelah dicampurkan dengan ekstrak bawang merah, deterjen berubah warna menjadi warna hijau, dan berarti deterjen bersifat basah. Kemudian baking soda, setelah diamati, baking soda setelah dicampurkan dengan ekstrak bawang merah berubah warna menjadi hijau, dan berarti baking soda bersifat basah. Ini adalah hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Data pengamatan. Dari keempat bahan yang telah diuji coba, maka didapatkan hasil. Yang pertama, minuman soda sebelum diberikan ekstrak bawang merah tidak berwarna. Namun sesudah diberikan ekstrak bawang merah berubah warna menjadi agak merah, yang berarti minuman soda bersifat asam. Yang kedua, ekstrak lemon. Sebelum diberikan ekstrak bawang merah berwarna kuning keruh, namun setelah diberikan ekstrak bawang merah berwarna merah, yang berarti ekstrak lemon bersifat asam. 3. Larutan deterjen. Sebelum diberikan ekstrak bawang merah berwarna putih, namun setelah diberikan ekstrak bawang merah berwarna hijau, yang berarti larutan deterjen bersifat basah. 4. Larutan baking soda. Sebelum diberikan ekstrak bawang merah berwarna putih keruh, namun setelah diberikan ekstrak bawang merah berwarna hijau, yang berarti larutan baking soda bersifat basah. Pembahasan. 1. Minuman soda. Pada uji coba asam basa dengan menggunakan bahan uji coba berupa minuman soda, ketika 2 sendok ekstrak bawang merah dicampurkan ke dalam wadah berisi minuman soda dan diaduk menggunakan tusuk gigi, warna minuman soda berubah yang semula tidak berwarna menjadi agak merah, yang menandakan minuman soda bersifat asam. Karena minuman soda mengandung asam karbonat dengan pH sekitar 3,2 hingga 3,7. 2. Ekstrak lemon. Pada uji coba asam basa menggunakan bahan uji coba ekstrak lemon yang bertujuan untuk mengetahui sifat asam dan basa, ketika 2 sendok ekstrak bawang merah dicampurkan ke dalam wadah berisi ekstrak lemon dan kemudian diaduk menggunakan tusuk gigi, dapat diamati bahwa terjadi perubahan warna, yang semula ekstrak lemon berwarna kuning keruh menjadi warna merah, yang menandakan ekstrak lemon bersifat asam. Hal tersebut terjadi karena lemon memiliki kandungan asam organik, yaitu asam sitrat, di mana asam sitrat ini merupakan asam yang memiliki gugus karboksil yang tinggi. 3. Larutan deterjen. Pada uji coba asam basa menggunakan bahan uji coba larutan deterjen, ketika 2 sendok ekstrak bawang merah dicampurkan ke dalam wadah berisi larutan deterjen dan kemudian diaduk menggunakan tusuk gigi, dan selanjutnya diamati, maka didapatkan hasil bahwa terjadi perubahan warna yang mula-mula larutan deterjen berwarna putih berubah menjadi warna hijau, yang menandakan bahwa larutan deterjen bersifat basah. Karena larutan deterjen mengandung senyawa basah seperti kalium serat atau C18H35OOK dan gliserol atau C3H5OH3. 4. Ada larutan baking soda. Pada uji coba asam basa dengan menggunakan bahan uji coba larutan baking soda, ketika 2 sendok bawang merah dicampurkan ke dalam wadah larutan baking soda dan kemudian diaduk menggunakan tusuk gigi, kemudian diamati, maka akan mendapatkan hasil bahwa larutan baking soda mengalami perubahan warna, yang semula berwarna putih keruh menjadi warna hijau. Hal tersebut dapat terjadi karena baking soda mengandung natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang bersifat basah. Kesimpulan. 1. Indikator alami dapat dibuat dari tanaman dan buah-buahan. 2. Minuman soda bersifat asam. 3. Ekstrak lemon bersifat asam. 4. Larutan deterjen bersifat basah. 5. Larutan baking soda bersifat basah. 6. Larutan asam memiliki rasa yang asam dan memiliki pH kurang dari 7. 7. Larutan basah memiliki rasa yang pahit dan memiliki pH lebih dari 7. 8. Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter. 9. Apabila larutan asam ditambahkan dengan ekstrak bawang merah, maka akan mengalami perubahan warna yang menjadi warna merah. 10. Apabila larutan basah ditambahkan dengan ekstrak bawang merah, maka akan mengalami perubahan warna menjadi warna hijau. Daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.